Pertanyaan berikutnya adalah kita coba nih, kan kita punya 3 capres, 3 cawapres. Kita coba ranking kan nih, capres dan cawapres. Kita mulai dari capresnya dulu. Kalau dari pendapatnya Minto sendiri, kalau mau nge-ranking 1 sampai 3, siapa capres-capresnya? Kalau semua dari debat kemarin, kayaknya sih yang paling bagus ya, yang nomor 1 sih, calon nomor 1. Pak Anies ya, langsung Lalu, sebut aja Pak Anies. Berarti boleh nih. boleh, Iya, Pak. bebas. Ya. Nah, Pak Anies itu cukup baik sih kemarin di debat, karena memang nggak bisa dipungkiri ya latar belakang beliau yang emang akademisi seperti itu. Jadi secara tutur bahasa memang juga oke, dan dia tahu cara debat itu seperti apa. Oke. Lalu yang kedua sih Pak Ganjar Pranowo sih. Itu meskipun sebenarnya agak kurang ya. Terus yang ketiga ya Pak Prabowo, karena memang nggak tahu kebanyakan jadinya lebih ke emosi, dan ya itu sih kayaknya dia perlu untuk belajar lagi caranya berdebat kayak gitu, karena ya itu banyak emosi, lalu banyaknya mendukung padahal kan sebenarnya adu gagasan yang ditunggu-tunggu. Itu sih kalau capres. Oke, kalau dari Mino gimana? Ya, namanya juga udah tua ya. Parah. Satu di antara mereka, Umur nggak bisa bohong ya. meskipun berusaha gemoy-gemoyan tapi tetap umur nggak bisa bohong. Jadi cukup setuju sama pendapat Minto kalau ngomongin ranking keseluruhan dari awal penentuan calon presiden dan wakilnya ya terlalu riskan gitu untuk memilih dan merankingkan gitu 1, 2, 3-nya. Cuma kalau misalnya dari debat yang udah berjalan kan, memang kalau dilihat dari penyampaian pendapat, retorikanya, kemudian isi dari apa yang mereka bilang, memang kita harus angkat topi sama Anies ya, karena dia lugas gitu pembawaannya, bisa timingnya tepat, dia ngomong apa juga oke. Cuma ya yang agak sedikit disayangkan, dia terlalu menyerang sisi personal yang Agresif. akhirnya iya betul. Dan lucunya sih, aku melihat debat kemarin, lucunya tuh kenapa yang diserang nih yang udah tua terus gitu, kenapa nggak yang satu lagi gitu kan. Makanya yang satu lagi tuh kalau kita lihat Ganjar akhirnya kayak ngelihat 2 orang yang lagi berantem terus dia kayak main aman akhirnya. Jadi ya kita bisa bilang untuk debat yang kemarin Anies was still the show lah. Ya. Kalau misalnya untuk Pak Prabowo, ya disarankan untuk kedepannya debat-debat yang lain bawa obat lah Pak. Ya. Apa tuh? Takutnya jantungan. Kan tapi sehat, minum. Pak Prabowo kan sehat, sering berkuda. Uangnya. Iya. Uangnya nggak bisa habis ya. Oke. Nah kalau aku pribadi sih sebenarnya melihatnya emang serupa kayak kalian. Untuk yang nomor 1-nya emang paling jago lah retorikanya, kita udah akui semua gitu kan. Apalagi konteksnya dalam berdebat gitu kan. Cuman kayaknya kalau melihat dari yang perdebatan kemarin, justru aku di pilihan kedua tuh kebalikan dari kalian berdua nih guys. Jadi mohon maaf, mungkin aku lebih memilih Pak Prabowo di nomor 2 karena ya seperti kata Minu tadi, Pak Ganjar ini main aman aja kemarin gitu loh. Jadi ngikut yang mana ya yang mengenakkan dirinya gitu. Nah setelah kita bahas capres, kita coba nih sekarang mencoba meranking dari cawapresnya. Kalau dari cawapresnya sendiri kan bakal berdebat besok ya, hari Jumat ya. Iya nggak sih guys, kalau nggak salah? Iya, dua. Kalau aku mungkin kalau cawapres nomor 1-nya Pak Mahfud, jelas pengalamannya, orangnya sangat keren, sangat tegas, pengalaman nggak bisa berbohong. Nomor 2-nya menurutku pribadi Mas Gibran sih. Meski banyak salah ngomongnya, cuman ketika dia menurut itu lebih baik ketimbang Caimin. Karena Caimin itu dia banyak ngomongnya tapi juga banyak blundernya. Nah, kalau kalian gimana? Mungkin dari Minu dulu mungkin. Kalau prediksiku sih
debat capres kemarin dari sisi penyampaian dan cara retorika dan semacamnya ya, menurutku akan sama persis sama cawapres yang nanti. Dalam artian kalau kita tetap mengarahkan pada retorika, kemudian cara penyampaian pendapat dan semacamnya, menurutku Caimin akan lebih di atas dibandingkan Pak Mahfud sama Mas Gibran. Karena dibandingkan dari tiga cawapres ini, Caimin lah yang istilahnya pintar ngomong, yang suka ngomong gitu. Dan itu kalau ngomong tuh juga sama. Kalau kita perhatiin, aku punya pendapat Caimin sama Anies tuh dua-duanya memang orang yang suka ngomong gitu, suka ngomong di depan umum, terutama suka mengungkapkan pendapatnya. Jadi kayak bukan dalam artian asal ngomong ya, tapi suka berbicara, tapi memang lebih mengedepankan retorika. Kalau misalnya kita ngelihat Mas Gibran, ketika aku menggarisbawahi sih apa yang dia kemarin, yang dimana dia bilang sebenarnya debat-debat seperti itu nggak perlu gitu. Nah dari situ sebenarnya statementnya dia seperti itu sebenarnya sedikit banyak udah ngasih jawaban gimana dia ketika ditanya hal yang seputar Indonesia. Jadi ya menurutku aku nggak terlalu berekspektasi lebih untuk Mas Gibran. So menurutku Caimin akan lebih unggul dibandingin Pak Mahfud, meskipun akan ada beberapa sentilan-sentilan ya. Pastinya akan ada sentilan-sentilan dari Pak Mahfud yang akan mengarahkan ke Caimin. Aku prediksiku seperti itu. Dan menurutku tapi akan menarik untuk menunggu jawaban dari Mas Gibran, karena ada satu video kan yang Caimin ngomong tentang sholat. Sekarang tuh sholat ketika imam bilang amin pada diem gitu karena faktor Prabowo gitu. Nah aku pengen lihat nih, maksudnya ketika nanti cawapresnya diadu, apakah ada sentilan-sentilan balik nih dari Mas Gibran ke Caimin. Cuma menurutku tetap 1, 2, 3-nya Caimin, Pak Mahfud, dan Mas Gibran. Kalau Minto sendiri gimana? Apakah punya pilihan yang sama atau gimana nih? Ya kalau untuk cawapres ya, sebenarnya kalau untuk pertama udah jelas sih, sepakat sama Mino sih, Pak Mahfud, karena memang dia pengalamannya udah baik lah. Bahkan banyak yang ngomong sebenarnya harusnya capresnya itu Pak Mahfud aja. Ini kata orang-orang. Iya. Kata orang-orang loh ya. Ini kata orang-orang. Nah, itu jadi memang, tapi secara track record memang dia cukup oke, pernah jadi ketua MK, terus juga karirnya bagus lah seperti itu. Cuman minusnya kemarin aja sih, istri gitu, blunder juga. Tapi ya itulah. Untuk yang kedua, jujur masih belum bisa nge-ranking sih untuk yang 2 dan 3 ini. Karena memang kalau sama Caimin kan sebenarnya punya pengalaman yang udah cukup ya. Pertama dia ketua partai, kedua dia ketua DPR apa ya itu ya, aku lupa. Cuman maksudnya karir politiknya sebenarnya oke lah. Tapi ya seperti yang kita tahu, seperti yang tadi Mino sempat bilang, dia suka ngomong, tapi ya dibalik suka ngomong dia juga suka blunder kayak gitu. Nah ya di lain sisi Mas Gibran sendiri secara karir kan memang saat ini jadi wali kota Solo ya, wali kota Solo, dan ya bisa dibilang orang-orang bilang itu karir politiknya masih muda seperti itu ya. Pada akhirnya sih Minto sendiri nggak bisa nentuin siapa yang jadi nomor 2 atau nomor 3 kayak gitu. Nah kita lihat nanti aja sih ketika di debat cawapres nanti gimana, ada kejutan-kejutan nggak